Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat materi tentang permohonan akta kematian. Jadi pengertiannya yang pertama kita ulas adalah pengertiannya secara umum seperti dengan permohonan ganti nama sebelumnya, kurang lebih hampir sama, namun yang pertama adalah sifat daripada permohonan ini adalah sifatnya adalah volunteer, yang artinya tidak terdapat sengketa di dalamnya, diajukan oleh individu yang memiliki hubungan baik itu kekeluargaan dengan si seseorang yang telah meninggal dunia. Kenapa sih ada permohonan akta kematian? Pada dasarnya ketika seseorang telah meninggal dunia, keluarga ataupun rukun tetangga, ketua RT yang meliputi domisili daripada si almarhum atau almarhumah dapat melaporkan kematian tersebut kepada Dukcapil untuk dicatatkan. Namun seringkali case-nya pihak keluarga ataupun pihak dari rukun tetangga atau RT tidak melaporkannya dengan berbagai macam faktor yang dapat kita maklumi, sehingga untuk penerbitan waktu atau penerbitan akte kematian yang tidak dilaporkan tersebut, batas pelaporannya itu adalah 30 hari sejak mayit itu meninggal atau seseorang itu meninggal, itu harus dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari agar dicatatkan. Namun apabila melewati waktu tersebut, maka pencatatan akta kematian tersebut dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Nah, jadi di sini teman-teman punya gambaran ya, bahwasanya permohonan akta kematian itu sifatnya volunteer, tidak ada sengketa. Yang kedua, berkaitan dengan kematian seseorang dan diajukan oleh orang yang memiliki hubungan kekeluargaan ataupun kuasa hukum yang telah ditunjuk. Yang ketiga itu untuk mendapatkan suatu penetapan tentang akta kematian seseorang yang nantinya akan berbentuk dalam bentuk permohonan, gitu teman-teman. Nah, oke, selanjutnya dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Terus ada juga Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Lalu juga ada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu permohonan akte kematian ataupun tentang dasar hukumnya, maka kita masuk ke dalam teori atau ruang lingkup kemana sih kita mengajukan permohonan akte kematian tersebut. Pada dasarnya permohonan akte kematian tersebut diajukan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili daripada pemohon. Itu didasarkan pada buku 2 pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 Lingkungan Peradilan edisi 2007. Lalu ada juga berdasarkan pasal 102 huruf B UU nomor 24 tahun 2013, itu berbunyi semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa. Nah, dari makna wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, sehingga yang berwenang adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat penduduk berdomisili. Nah, jadi teman-teman,
itu harus diajukan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili daripada pemohon. Nah, kenapa kita harus penting untuk tujuan pengajuannya kemana? Karena agar upaya hukum yang teman-teman laksanakan itu tidak sia-sia. Nah, lalu apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam permohonan akta kematian? Nah, bukti-bukti apa saja sih? Yang pertama adalah bukti berupa dokumen kependudukan, bisa berupa KTP, kartu keluarga, ataupun surat keterangan domisili yang menunjukkan bahwa teman-teman itu berada di pengadilan negeri yang meliputi wilayah hukumnya meliputi domisili teman-teman. Contoh misalnya teman-teman berada di Pengadilan Negeri Cikarang, maka KTP atau KK atau surat keterangan domisilinya harus menunjukkan bahwa teman-teman berada di wilayah hukum Cikarang. Yang kedua yang harus teman-teman sampaikan buktinya yaitu adalah tentang mengenai tentang hubungan hukum, hubungan darah atau hubungan antara teman-teman dengan si pemohon dengan si almarhum atau almarhumah, apakah itu suami atau itu kakak, adik atau anak. Nah, itu bisa dibuktikan bisa melalui kartu keluarga, terus juga bisa melalui akte kelahiran gitu, surat nikah ya. Lalu yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa si mayit atau almarhumah ini benar telah meninggal dan telah dimakamkan. Nah, bukti-bukti itu bisa juga berupa seperti surat rumah sakit, surat rekam medis, atau surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah meninggal. Itu harus jelas namanya siapa, penyebab kematiannya apa, kapan, dan siapa dokter ya memeriksa si almarhumah ini. Terus juga bisa juga dibuktikan dengan misalnya ada surat keterangan dari pengurus makam. Nah, itu bisa juga surat keterangan dari pengurus makam bahwa benar yang bersangkutan telah dimakamkan di pemakaman tersebut gitu. Nah, jadi secara singkatnya teman-teman harus mengajukan mulai dari domisili, hubungan hukum teman-teman dengan si almarhum atau almarhumah, lalu yang terakhir nanti teman-teman juga minta agar mengajukan tentang dokumen yang membuktikan bahwa si almarhumah telah meninggal dan telah dikebumikan atau dimakamkan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman tentang akta kematian. Nah, dan nanti setelah teman-teman mendapatkan penetapan, teman-teman bisa langsung melaporkan penetapan tersebut atau melapor ke Dukcapil yang wilayah hukumnya juga meliputi domisili teman-teman. Misalnya tadi di Cikarang, berarti teman-teman bisa ke catatan sipil Cikarang. Nah, nanti dari situ dicatatkan dengan berdasarkan penetapan pengadilan yang telah diberikan kepada teman-teman. Nah, prosesinya itu kurang lebih sama, tahapan-tahapan mulai dari pendaftaran hingga nanti sampai dengan penetapan itu tahapannya sama. Teman-teman bisa cek lagi cek lagi video-video saya sebelumnya bagaimana mekanismenya. Umumnya itu ada pendaftaran, nanti ditentukan hari sidang pertama, nanti juga di sidang pertama teman-teman harus hadir, dan juga harus setelah itu dibacakan permohonan teman-teman. Kalau tidak ada perubahan atau perbaikan, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti surat. Setelah itu jangan lupa teman-teman harus mengajukan 2 orang saksi yang dapat menerangkan bahwa ia mengetahui
atau melihat bahwa orang tersebut benar telah meninggal dunia dan telah dimakamkan. Itu bisa berupa tetangga atau ketua RT bahkan ataupun tokoh masyarakat, itu bisa diajukan teman-teman. Intinya dia dapat membuktikan bahwasanya si almarhum atau almarhumah yang kita mohonkan akta kematiannya itu benar telah meninggal dan telah dimakamkan. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman tentang akta kematian. Tidak tidak sulit lah, teman-teman bisa diajukan secara prinsipal juga, atau teman-teman bisa menunjuk kuasa hukum yang tentunya teman-teman bisa mencari advokat yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada hal yang ingin dikonsultasikan tentang permasalahan hukum, baik terhadap materi yang telah saya buat ataupun terhadap materi yang belum saya buat, atau permasalahan hukum teman-teman ini materinya belum saya buat, itu jangan sungkan untuk berkonsultasi kepada saya, kita sharing. Dan teman-teman jangan lupa untuk tahapannya, yaitu teman-teman bisa follow atau subscribe channel Instagram, TikTok, atau YouTube Pengalaman Hukum dengan ID yang sama, lalu tulis di kolom komentar atau direct message apa yang menjadi pertanyaan teman-teman. Nanti apabila pertanyaan teman-teman itu ternyata membutuhkan penjelasan yang panjang atau penjelasan yang lebih detail, bisa saya buatkan materi atau nanti bisa saya sampaikan secara pribadi. Oke teman-teman, sebarkan konten ini sebarkan konten ini demi kebaikan, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.